hikmah nampaknya karamat di tangan orang-orang pemula daripada salikin itu beberapa perkara. Apa rahasianya? Allah itu memberikan karamat ini kepada orang-orang yang pemula. Nah, minha setengahnya inhaduhum bil ibadah lihusuli patrah. Salah satunya hikmahnya adalah membangkitkan, menggairahkan semangatnya pada ibadah pada waktu datangnya kemalasan, datangnya kelingahan. Nah, ini orang ini kan, ini salik, ngarannya salik ini, orang yang sudah berada di jalan Allah, itu wiridnya mungkin zikir itu bisa 5.000, 10.000, 12.000 seharinya. Dirinya sudah dibersihkannya dari dosa-dosa yang sangkut paut dengan Allah, sangkut paut dengan manusia, sudah tobat. Dia sudah jaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Dia sudah hindari dunia-dunia yang mengganggu ibadahnya. Nah, dia zikir kepada Allah. Ini suatu saat sebagai manusia ada rasa bosan. Nah, ada rasa lemah, ada rasa kada bersemangat lagi. Nah, diberi Allah orang ini karamat. Nah, karamat. Dengan karamat lalu gairahnya itu bangkit kembali. Nah, ini rahasianya Allah kenapa memberikan karamat kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan padahal belum sampai kepada ma'rifatullah. Supaya orang ini jangan putus. Nah, supaya orang tetap bersemangat, tetap bergairah. Itu salah satu hikmahnya, rahasianya kenapa orang-orang ini diberi Allah karamat tadi. Wa minha setengahnya lagi hikmahnya itu ikhtibarun lahum, menguji bagi mereka. Orangnya sudah sampai di tengah perjalanan lurus, diberi Allah karamat, bisa terbang, bisa jalan di banyu, tahu isi hati orang, orang garing dipegangnya sembuh. Ini karamat. Padahal ini ujian Tuhan. Hal yakifuna ma'aha, apakah mereka itu berhenti besertanya karamat itu? Apakah mereka sudah senang dengan karamat itu? Payuh jabun, maka mereka didinding daripada perjalanan selanjutnya. Ada orang seperti ini. Dia sudah bagus, sudah suluk, sudah bersih, sudah zikir banyak kepada Allah. Diberi Allah karamat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menjinakkan hati orang yang liar. Akhirnya dia senang dengan demikian. Lalu dijadikannya profesi, dijadikannya gawian, mengobati orang garing, mengurus orang nambah perkara, menangguh-nangguh perkara yang akan datang, dijadikannya pekerjaan. Dia senang dengan ini. Nah, payuh jabun, maka dia terdinding, kada lulus lagi kepada langkah yang berikutnya. Nah, ini bisa dijadikan Allah cobaan bagi dia. Orang tuh berlampah di padang hutan, di gubuk, puasa, malam bangun, zikir. Itu dalam waktu beberapa bulan itu bisa diberi Allah karamat. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Orang datangan, orang kampung datangan, seluruh penjuru datangan, datang buah botol, minta banyu, minta macam-macam. Akhirnya sibuk melayani ini. Kada ingat lagi lawan wihid, seorang kada ingat lagi. Lawan amalan kada ingat lagi karena sibuk melayani orang datang. Ada minta banyu, ada minta doa, minta macam-macam. Nah, senang dengan demikian, rame dengan demikian. Akhirnya amaliyahnya, wiridnya kada teratur lagi karena sibuk mengurus ini. Nah, payuh jabun ini orang terdinding sampai di situ. Au ya'nafuna anha, atau mereka itu enggan daripadanya.
Begitu orang tahu bahwa dia ini sudah punya karamat, tahuan dah orang datangan dah. Ada orang bawa orang garing, ada yang bawa orang betandul ke rumahnya, macam-macam datangan. Nah, dirasanya ini sudah mengganggu. Lalunya lari, lari ke tempat lain untuk menghindari ini. Lari meninggalkan karamat-karamat ini. Nah, fayuqarrabun, maka orang ini akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karamat itu tadi bisa rahasianya itu untuk membangkitkan gairah amal di waktu dia malas. Bisa juga karamat itu cobaan. Bila senang maka sampai di situ. Bila dia tidak senang dengan karamat, jalannya berlanjut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, dan setengah lagi, ziyadatu yakinihim fi sulukihim. Karamat itu diberikan Allah untuk menambah keyakinannya dalam perjalanannya itu. Sekian zikir, sekian wirid dibaca, hal-hal yang dilarang, yang dimakruhkan dijauhi, dijalankannya hari-hari. Diberi Allah karamat dengan dibukakan rahasia apa misalnya, lalu keyakinannya bertambah dalam suluknya itu karena diberi Allah karamat ini. Nah, bisa juga karamat itu fungsinya, rahasianya untuk menambah keyakinannya. Wa minha ziyadatu yakini ghairihim liyata'allama minhum wa yantafi'a bihim, dan bisa pula karamat itu adalah menambah keyakinan orang lain agar orang lain mau belajar dengan dia, mengambil manfaat dengan dia. Bisa juga. Nah, orang ini alim, diberi Allahnya karamat kelebihan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang sekitarnya itu tahu bahwa ini orang punya karamat. Lalu terbuka hati orang untuk menuntut ilmu kepadanya. Terbuka hati orang untuk mengambil manfaat ilmunya. Nah, jadi itu rahasianya kenapa Allah memberikan karamat itu kepada orang-orang yang belum mereka itu sampai kepada ma'rifatullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya orang yang belum ma'rifat itu bisa diberikan Allah karamat. Bisa diberikan Allah karamat. Al-karamatul uzma allati la yukhassasu biha illa ahlut tamkin al-arifun hiyal istiqamatut tammah. Adapun karamat yang besar yang tidak diberikan kepadanya kecuali orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya, ialah istiqamah yang sempurna. Nah, ini karamat yang besar. Kalau karamat berjalan di banyu itu karamat yang kecil. Kenapa dikatakan kecil? Karena itu bisa terjadi kepada orang kafir. Orang kafir ada yang bisa jalan di banyu, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa terbang, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa kasab, dilanjur oleh Allah. Nah, jadi kalau ada yang demikian, itu karamat kecil. Karena itu masih bisa Allah berikan kepada orang yang menentang Allah. Nah, adapun karamat yang besar yang tidak diberikan dengannya kecuali orang-orang yang mantap ma'rifatnya, hiyal istiqamatut tammah, istiqamah sempurna. Orang yang selalu dalam kondisi takwa zahir dan batinnya. Nah, ini sudah punya karamat. Ini karamat yang agung yang hanya diberikan Allah kepada orang yang ma'rifat. Istiqamah artinya selalu dalam kondisi takwa zahir wal batin. Pekerjaan orang ini zahirnya, batinnya dalam kondisi apapun kada terlepas daripada takwa kepada Allah. Nah, ini karamat yang luar biasa. Karamat yang luar biasa. Ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang istimewa. Nah, kepada orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya. Dalam keadaan susah,
hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan senang hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan orang banyak hatinya kada berubah kepada Allah. Dalam keadaan sunyi sendiri hatinya kada berubah kepada Allah. Selalu ingat Allah. Nah, ini istiqamah tammah. Itu kada bisa dimiliki, didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sudah mendapat keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karamat yang paling agung.